yang jelas? Teman-teman mau dapat konfirmasinya dan memberikan reaction ataupun dapat melalui kolom percakapan. Baik, terima kasih Mas Rinaldi dan Kak Aljabar atas konfirmasinya. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan, kami informasikan kembali, mungkin selama kegiatan berlangsung, teman-teman juga dapat terus mengajak teman-teman lainnya untuk dapat hadir dalam kegiatan siang hari ini. Baik, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman dari Universitas Hasanuddin? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Senang rasanya kami dari Mari Belajar kembali bersama hadir di teman-teman di lingkungan Universitas Hasanuddin, bertemu kembali dengan teman-teman Universitas Hasanuddin. Mungkin teman-teman yang saat ini telah bergabung, baru mengikuti kegiatan sosialisasi Mari Belajar ataupun sebelumnya, pada angkatan sebelumnya sudah mengikuti juga, kami mengucapkan selamat datang dan selamat datang kembali. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat angkatan 6 tahun 2024 di lingkungan Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga akhir nanti. Adapun agenda pada pagi hari ini, nanti teman-teman akan dijelaskan mengenai apa saja program atau kegiatan dari program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar, kemudian apa saja fasilitas yang akan teman-teman dapatkan, dan di akhir nanti akan ada penjelasan satu buah program yang dapat teman-teman ikuti. Tidak hanya Nah, teman-teman tidak hanya mendaftar, nanti akan ada program lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Mas Rinaldi. Selamat pagi, Mas Rinaldi. Selamat pagi Mbak Melinda. Ya, Suara saya bisa terdengar Mbak? sudah terdengar dengan jelas ya. Mas Rinaldi merupakan technical trainer lead yang nantinya juga ketika teman-teman bergabung ke dalam program studi independen bersertifikat angkatan 6, teman-teman mungkin dapat bertemu dengan Mas Rinaldi sebagai salah satu mentor, dan Mas Rinaldi juga merupakan Microsoft Certified. Jadi teman-teman di Mari Belajar nanti akan bertemu dengan mentor-mentor yang sudah berprofesional, dan lebih jelasnya akan langsung saja oleh Mas Rinaldi akan disampaikan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya informasikan bahwa saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Apabila nanti teman-teman di tengah kegiatan pemaparan materi atau pemaparan program ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan melalui catatannya atau bisa juga melalui kolom percakapan. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke agenda yang utama, yakni pemaparan terkait dengan program studi independen bersertifikat angkatan 6 tahun 2024 di Mari Belajar. Untuk itu, kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya terdengar Mbak Melinda ya? Sudah terdengar jelas, Mas Rinaldi. Terima kasih atas waktunya Mbak Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini ada Alfiah sama Aljabar ya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Mari Belajar. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian berdua ya dalam kegiatan sosialisasi ini. Ada lagi yang nambah, Rizky ya. Selamat pagi Rizky. Baik rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini saya akan coba untuk menjelaskan apa yang ditawarkan oleh Mari Belajar dalam program studi independen bersertifikat ini. Harapannya nanti rekan-rekan bisa melihat ya dari berbagai sudut pandang dan perspektif mungkin kenapa rekan-rekan harus memilih Mari Belajar dan harus ikut dalam program studi independen bersertifikat angkatan yang ke-6 ini. Oleh karena itu izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Ya. Layar saya sudah kelihatan Mbak Melinda? Masih loading, nah saat ini sudah bisa dapat dilanjutkan. Ya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, jadi di sini kami dari Mari Belajar hadir untuk menjelaskan tentang salah satu program yang ini sudah lama sekali dilaksanakan, sudah sampai angkatan yang ke-6 ya, dalam program studi independen, dan kami akan menjelaskan ini dalam beberapa agenda. Yang pertama nanti saya akan coba jelaskan tentang apa itu sebenarnya Mari Belajar. Mungkin
beberapa di antara kalian belum ada yang mengenal mungkin, atau juga sudah ada yang mengenal. Nanti saya akan jelaskan lebih detail sebenarnya Mari Belajar itu bagaimana. Yang kedua, apa itu program studi independen atau MSIB? Ada orang mengatakan seperti itu. Nanti kita akan coba bahas lebih detail di sini. Yang ketiga, persyaratan umum dan perangkat yang harus digunakan. Yang keempat, ketentuan programnya bagaimana. Yang kelima, kerangka program dari MSIB ini sendiri seperti apa. Posisi-posisi yang kami tawarkan apa saja. Fasilitas yang akan rekan-rekan nanti dapatkan ketika mengikuti program studi independen ini, serta kewajiban, dan nanti di akhir akan kita tutup dengan Q&A. Ya. Oke, baik. Jadi di sini rekan-rekan, saya Rinaldi selaku Technical Trainer Lead di Mari Belajar akan menjelaskan tentang agenda-agenda ini. Harapannya nanti rekan-rekan bisa bertanya ya. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami, bisa lewat kolom chat, bisa juga nanti dengan mikrofon ya. Bisa dengan kolom chat, bisa juga dengan mikrofon, tapi harus angkat tangan dulu nanti. Kalau misalnya yang mau pakai mikrofon. Karena kebetulan sekarang mikrofon rekan-rekan itu lagi dinonaktifkan. Ya, biar nanti bisa fokus mendengarkan penjelasan dari saya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang Mari Belajar ya. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang Mari Belajar. Sebenarnya Mari Belajar itu apa? Mohon maaf. Mohon maaf rekan-rekan. Tadi pencet ya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang Mari Belajar itu apa. Jadi nanti rekan-rekan, sebenarnya begini. Mari Belajar ini bukan perusahaan yang baru muncul ya, tapi udah cukup lama dan punya track record yang bagus dalam program studi independen ini. Jadi kami Mari Belajar itu sudah mulai mengikuti program studi independen atau menjadi partners ya dari kementerian atau mitra dalam istilahnya. Sudah lebih selama 5 angkatan dan ini mau masuk ke 6 angkatan. Berarti sudah 3 tahun ya rekan-rekan ya, sudah hampir 3 tahun. Karena program studi independen ini dilaksanakan di setiap semesternya. Jadi sejak angkatan pertama kami melaksanakan program studi independen ini dipercaya oleh Microsoft langsung menjadi partners untuk melaksanakan program studi independen ini. Jadi di angkatan pertama kami bekerja sama dengan Microsoft untuk melaksanakan studi independen dengan menerima 1.000 mahasiswa pada saat itu. Bagusnya pada saat itu kami juga menerima penghargaan sebagai mitra yang paling banyak menerima mahasiswa dalam program studi independen tersebut. Dilanjutkan di angkatan kedua sampai dengan 1.300 sampai 1.300-an mahasiswa untuk menjadi mahasiswa kami di angkatan yang kedua tersebut. Dan sampai sekarang di angkatan yang kelima, rekan-rekan Mari Belajar masih dipercaya oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan program studi independen ini. Tentunya track record itu menjadi salah satu bukti rekan-rekan bahwasannya Mari Belajar hadir dengan memberikan kualitas yang baik dan juga lulusan kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia tentunya. Nah, jadi alasan pertama kenapa rekan-rekan harus memilih studi independen di Mari Belajar adalah yang pertama, Mari Belajar memiliki track record yang bagus yang sudah mengikuti program studi independen ini sejak angkatan yang pertama sampai dengan angkatan yang kelima saat ini dan bahkan mau masuk di angkatan yang keenam seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, rekan-rekan sekalian, karena kami memiliki trainer yang sudah tersertifikasi internasional. Jadi pengajar-pengajar yang nanti akan mengajar kalian di kelas itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kapabilitasnya masing-masing. Ya, dengan sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Sudah memiliki sertifikasi internasional. Yang ketiga, Mari Belajar menjadi Microsoft in Educational Global Training Partners. Mungkin bisa saya katakan yang mengikuti program studi independen angkatan yang ke-6, saya tidak mengecek secara keseluruhan. Mungkin satu-satunya adalah dari Mari Belajar, rekan-rekan, yang menjadi Microsoft in Educational Global Training Partners. Ya, jadi Mari Belajar sudah memiliki track record yang bagus dalam proses pendidikan, ya, pelatihan berbasiskan teknologi. Yang keempat alasannya adalah Mari Belajar sudah menjadi Microsoft Authorized Education Partners dan tentunya sudah menjadi Microsoft Partners di Indonesia.
Jadi kalau misalnya rekan-rekan melihat bahwasanya ada beberapa hal yang menjanjikan di Mari Belajar ini, kita bisa lihat pertama sudah dari track recordnya, dari history sebelumnya, Mari Belajar sudah melaksanakan sejak angkatan pertama sampai dengan angkatan kelima, dan sudah menjadi Microsoft Partners khususnya dalam beberapa bidang, dan mungkin bisa saya katakan satu-satunya yang mengikuti di program studi independen ini di angkatan yang ke-6, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya studi independen. Ya, karena ada mungkin sebagian yang belum tahu. Jadi begini rekan-rekan. Jadi studi independen sebenarnya programnya itu ada 2. Yaitu magang dan studi independen bersertifikat. Cuma Mari Belajar tidak mengikuti magang. Yang kami ikuti hanya program studi independen bersertifikat saja. Jadi program studi independen bersertifikat ini adalah program pembelajaran non gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra, dalam hal ini Mari Belajar, dan bisa diikuti oleh mahasiswa peserta program dari studi independen ini. Jadi intinya, studi independen ini kalian akan belajar secara online, dari manapun dan kapanpun, ya, dari manapun, dan dengan waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf ya, dari manapun dan dengan waktu yang sudah ditentukan secara online. Ya, secara online. Dan studi independen ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari nanti sampai tanggal 30 Juni 2024 dengan batas pendaftaran di 15 Desember 2023, berarti ada kurang lebih 3 hari lagi. Ya, salah satu yang menjadi luar biasanya studi independen ini rekan-rekan, kalian bisa mengkonversi hasil belajar kalian di Mari Belajar ke program studi masing-masing sampai dengan 20 SKS. Walaupun nanti dalam prakteknya mungkin berbeda-beda ya, setiap program studi independen itu beda-beda menerimanya. Ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 15 gitu ya. Ada mungkin yang 18 dan sebagainya. Tapi dari Mari Belajar itu menyertakan sampai dengan 20 SKS. Untuk hari belajarnya nanti itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Tapi bukan berarti kalian itu belajar terus dari jam 7.30 sampai jam 9 malam, bukan. Tapi jadwal belajarnya, contohnya kalau kita di kampus itu jam 7.30 sampai jam 10 nanti ada kuliah. Habis itu ya udah nggak ada kuliah lagi. Contohnya hari Selasa libur, hari Rabu masuk lagi jam 1 sampai jam 4 sore contohnya ya. Jam 1 sampai jam 3 sore contohnya. Belajar. Habis itu nggak ada perkuliahan lagi, seperti itu. Jadi sama seperti kita di kuliah rekan-rekan. Intinya nanti kita akan mengikuti program ini berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Dari jam 7.30, intinya dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Dan tentunya nanti rekan-rekan tidak ada waktu kuliah di weekend ya. Sabtu sama Minggu nanti rekan-rekan bisa healing, jalan-jalan ke pantai atau kemana ya. Saya belum pernah kalau ke sekitaran Universitas Hasanuddin ya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ke sana. Kayak gitu ya rekan-rekan ya. Jadi studi independen ini rekan-rekan belajar secara online dari manapun di waktu yang sudah ditentukan. Terus nanti programnya bisa dikonversi menjadi 20 SKS di masing-masing program studi dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 30 Juni 2024. Waktu belajarnya dari Senin sampai Jumat di jam 7.30 sampai dengan jam 9 malam, tapi tidak secara berurutan ya. Kadang ada 3 mata kuliah dalam 1 minggu atau 4 maksimal kadang ya. Jadi nanti disesuaikan dengan yang sudah kami susun seperti itu. Nah, apa aja persyaratannya rekan-rekan? Persyaratan pertama adalah mahasiswa yang mengikuti program studi independen ini adalah yang di kampusnya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau Unhas itu sudah checklist di sini ya. Yang kedua, mahasiswa aktif D2, D3 atau D4 atau S1 yang belum yudisium atau bersedia tidak yudisium selama jangka waktu melaksanakan MSIB berlangsung dengan ketentuan. Untuk mahasiswa D2, D3 minimal semester 3, sementara untuk mahasiswa D4 minimal di semester 5. Menyiapkan CV atau kurikulum vitae, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, SPTJM, fotokopi atau scan KTP, serta sertifikat pengalaman organisasi. Ya, jadi ini syarat-syaratnya yang nanti harus rekan-rekan isi. Dan sebenarnya rekan-rekan ini bisa diurus ya dengan sesegera mungkin kalau misal memang ingin ikut bergabung di Mari Belajar di studi independennya. Saya rasa tidak terlalu sulit juga untuk mengurus surat-suratnya.
Paling yang harus rekan-rekan minta ke kampus itu 2 hal ini ya. Surat rekomendasi universitas sama surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM mengikuti program studi independen bersertifikat seperti itu. Selanjutnya persyaratan kepemilikan perangkat ya, minimal perangkat rekan-rekan nanti adalah di sistem operasi Windows 10 atau Windows 11 atau Mac OS X Sierra 10.12 atau yang lebih baru dengan prosesor minimal 1,6 GHz, perangkat minimal RAM 2 GB, saran saya 4 ya minimal. Memiliki koneksi internet memadai, sangat disarankan di 5 Mbps ya, sangat disarankan karena biar nanti bisa menerima informasi ketika lagi kuliah online seperti ini gitu ya, bisa didengar dengan jelas seperti itu. Nah, bagaimana kerangka program studi independen ini atau alurnya? Pertama kami mulai dengan sosialisasi program dan kami sekarang hadir di Unhas gitu ya. Selanjutnya nanti akan ada rekrutmen, akan ada pemilihan siapa nanti yang akan lolos dalam program ini. Selanjutnya akan ada onboarding ya, kita onboarding nanti pembukaan program. Pelaksanaan kuliah tahap 1, kita akan mulai belajar, terus akan ada ujian mid semester, ujian tengah semester, akan ada ujian sertifikasi internasional tahap 1. Ya, jadi nanti kalian akan diberikan voucher sertifikasi internasional. Ya, kalau misal bayar sendiri mungkin 1 jutaan lebih ya. Untuk satunya nanti rekan-rekan akan diberikan ujian sertifikasi internasional ini. Terus akan dimulai dengan pelaksanaan capstone project. Ini semacam tugas akhir atau kita di kampus dibilang dengan istilah skripsi. Ya, nanti rekan-rekan akan buat produk sendiri, produk IT sendiri gitu ya. Terus akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kuliah tahap 2. Ini akan berlangsung sama ya. Jadi capstone project ini dilaksanakan setengah semester ya. Jadi setengah semester akan dilaksanakan terus bersamaan dengan pelaksanaan kuliah tahap 2. Akan ada ujian akhir semester, terus akan ada ujian sertifikasi tahap 2 ya. Ini sama ujian sertifikasi internasional tahap 2. Terus akan ada capstone project virtual exhibition atau boleh kita katakan pameran tugas akhir ya. Jadi nanti tugas akhirnya akan dipamerkan di sini, akan dinilai oleh juri-juri. Dan untuk beberapa kelompok terbaik akan masuk ke final dan akan kami berikan waktu untuk presentasi di depan juri langsung. Untuk 3 kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah 30 juta. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti akan dapat 10 juta ya. Di bagian sini. Ya, jadi nanti mana tahu di angkatan yang ke-6 ini salah satu yang menjadi pemenangnya adalah rekan-rekan yang dari Unhas seperti itu. Terus akan ada kelulusan program dan di akhir nanti rekan-rekan akan kami coba untuk masukkan dalam program employability program. Jadi semacam program yang kami siapkan untuk rekan-rekan biar nanti siap untuk bekerja ketika sudah rekan-rekan nanti selesai program ini. Jadi kami bukan hanya sekedar mengajar tentang materinya rekan-rekan, tapi kami juga mengharapkan rekan-rekan memiliki karir yang bagus gitu ya, sehingga nanti rekan-rekan setelah selesai kuliah nanti bisa langsung bekerja seperti itu. Karena Mari Belajar memiliki partners yang membutuhkan talenta-talenta digital, tentunya nanti rekan-rekan bisa bergabung di sana seperti itu. Biasanya ada beberapa perusahaan yang meminta ada atau tidak talenta digital yang bisa untuk bergabung dengan kami, dan biasanya kami akan menyalurkan mahasiswa-mahasiswa yang dari program studi independen ini seperti itu. Oke, apa aja posisi yang kami tawarkan? Ada kurang lebih 3 rekan-rekan ya. Data analis dan AI, Microsoft Web dan Mobile Developer, serta Microsoft Data Engineer ya. Yang suka dengan data analis dan mengembangkan AI di sini, yang suka buat aplikasi baik itu mobile ataupun website di sini, yang suka untuk nanti itu mengolah data nanti di sini ya. Mengolah data atau mengoptimalisasi data nanti di sini. Nah, apa aja mata kuliah yang ditawarkan rekan-rekan? Nah, kita coba lihat. Mata kuliah pertama untuk Microsoft Web dan Mobile Developer ada 7 mata kuliahnya, yaitu di pemrograman dasar di 3 SKS, pengembangan aplikasi web di 3 SKS juga, pengembangan aplikasi dengan Power Platform 3 SKS, Azure Fundamentals ini nanti untuk cloud computing di 3 SKS, kreativitas dan berpikir kritis ini untuk 2 SKS, manajemen proyek dan teknologi informasi 2 SKS, serta capstone project 4 SKS. Ya, totalnya adalah 20 SKS. Sedangkan untuk Microsoft Data Engineer ini untuk nomor 4, 5, 6 dan 7 sama dengan yang sebelumnya. Yang berbeda adalah di nomor 1, 2 dan 3.
yaitu basis data relasional 3 SKS, basis data non-relasional 3 SKS, dan data fundamental 3 SKS. Sedangkan yang untuk data analis dan AI, ini nanti rekan-rekan untuk nomor 5, 6, 7 sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena memang ini kami samakan gitu ya. Yang beda di nomor 1 ada AI Engineer 3 SKS, visualisasi data dengan Power BI 3 SKS, data fundamental 3 SKS, dan data analis dengan Python 3 SKS. Totalnya sama 20 SKS. Nah, apa profil lulusan, apa yang akan rekan-rekan dapatkan ketika nanti mengikuti program di sini? Pertama, untuk pemrograman dasar, rekan-rekan akan memahami dasar pengembangan web, pembuatan user interface, dan juga API. Untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web, rekan-rekan akan memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi. Pengembangan aplikasi dengan Power Platform, rekan-rekan nanti akan membuat solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa platform web ataupun nanti mobile. Ya. Yang Azure Fundamental, yang cloud computing, rekan-rekan akan belajar tentang konsep cloud dan bagaimana mendeploy aplikasi di dalam cloud. Yang nomor 5, kreativitas dan berpikir kritis, rekan-rekan akan mampu memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Yang keenam, nanti rekan-rekan dalam mata kuliah manajemen proyek dan teknologi informasi akan mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan mengamankan proyek kita. Dan terakhir, untuk capstone project, rekan-rekan nanti akan membuat, ya, mampu merancang, menerapkan solusi berdasarkan permasalahan yang telah dipilih. Seperti itu. Jadi ada 7 mata kuliahnya. Sekaligus juga untuk yang Microsoft Data Engineer kurang lebih sama, sampai nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Yang membedakan ada di nomor 1, 2, dan 3, karena memang ada irisan antara Data Engineer dan platform developer atau web dan mobile developer tadi. Yang untuk basis data relasional, rekan-rekan akan memahami konsep pembuatan dan pengelolaan basis data. Yang non-relasional, rekan-rekan nanti akan mampu memahami konsep pembuatan data non-relasional dan cara pengelolaannya. Serta di data fundamental, rekan-rekan akan mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi, khususnya dalam cloud computing. Sedangkan yang nomor 4, 5, 6, dan 7 itu sama dengan yang sebelumnya. Oke, terakhir di data analis dan AI, rekan-rekan nanti akan memiliki mata kuliah AI Engineer dan profil lulusannya nanti rekan-rekan akan mampu mengetahui konsep-konsep fundamental dari AI itu sendiri, penerapan teknik-teknik AI, serta nanti penerapan generatif AI. Yang kedua, visualisasi data dengan Power BI, jadi nanti akan dapat menyiapkan, memodelkan, dan memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, data fundamental, rekan-rekan akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud. Sedangkan yang keempat, data analis dengan Python, ini mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Sedangkan nomor 5, 6, dan 7 itu sama dengan yang sebelumnya. Nah, apa saja fasilitas yang kami berikan, rekan-rekan? Ada beberapa hal. Yang pertama, subsidi kuota akan kami berikan 400.000 untuk rekan-rekan selama mengikuti program ini. Dan sebenarnya subsidi kuota ini sudah tidak ada ya sejak angkatan ketiga, tapi di angkatan ke-6 ini Mari Belajar kembali memberikan untuk rekan-rekan yang mungkin nanti ingin ikut bergabung dengan Mari Belajar akan diberikan kuota, subsidi kuota ya. Yang kedua, mentor tersertifikasi internasional, konversi SKS 20 SKS, reward capstone project dengan total beasiswa 30 juta, sertifikat keikutsertaan program, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft yang senilai jutaan rupiah, kalender akademik, RPKPS, akun Microsoft 365, MOOC gratis, yaitu Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn, Azure Lab Course bagi kursus-kursus yang memerlukan, serta SKPI jika memang diperlukan. Nah, setelah tadi saya jelaskan tentang fasilitasnya, rekan-rekan, sekarang saya mau jelaskan apa aja kewajiban kalian untuk bisa mengikuti program ini. Pertama, harus mengikuti program ini secara full time. Maksudnya di waktu yang telah kami tentukan, di jam yang sudah diatur, rekan-rekan harus hadir. Jam 10 hari Senin berarti harus hadir jam 10 hari Senin. Seperti itu. Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai. Disiplin mengisi logbook harian atau mingguan. Hadir minimal 80% dari total kehadiran. Mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan. Berpartisipasi aktif dalam program yang dipilih. Bagi mahasiswa-mahasiswi program studi independen bersertifikat, wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Dan bagi rekan-rekan mengikuti program ini,
silakan untuk mengikuti jadwal UTS, UAS, dan sertifikasi internasional yang telah kami tetapkan. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk bergabung dengan kami di Mari Belajar, silakan bergabung dengan grup WhatsApp kami di go.maribelajar.org atau scan barcode yang sudah ada di /kandidat MSIB 6 atau di pendaftaran langsung bisa di go.maribelajar.org/MSIB. Rekan-rekan bisa nanti mendaftar di sana. Setelah ini nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Sebentar, saya buka dulu untuk browsernya. Oke. Jadi rekan-rekan nanti silakan untuk mendaftar di link, bisa minta tolong nanti dikirim sama Mbak Melinda ya, di go.maribelajar.org tadi. Silakan rekan-rekan klik linknya. Nanti di sana akan ada 3 program. Ya, 3 program. Ada Data Analyst AI, Microsoft Data Engineer, dan ada Microsoft Web dan Mobile Developer. Silakan nanti yang mungkin tertarik, Data Analyst, silakan diklik Data Analyst. Fokus saja ke Mari Belajar, yang lainnya diabaikan saja rekan-rekan. Nanti silakan rekan-rekan klik di sini ada daftar. Nah, jika misalnya belum bisa untuk daftar, rekan-rekan nanti bisa klik di sini masuk ke akun. Kalau misalnya belum punya akun, silakan klik daftar. Klik daftar, pilih perannya sebagai mahasiswa dan silakan dilanjutkan diisi data-data selanjutnya, dan nanti kembali lagi di link yang tadi, maka rekan-rekan akan bisa mendaftar di programnya Mari Belajar seperti itu. Oke, seperti itu cara untuk pendaftarannya, dan sudah dikirimkan oleh Mbak Melinda di kolom chat untuk tata cara pendaftaran dan bagaimana masuk ke dalam grup kandidat yang MSIB 6 seperti itu. Nah, ada program yang menarik rekan-rekan, yaitu di program Member Get Member. Jadi bagi rekan-rekan intinya seperti ini. Kalau rekan-rekan ingin mendaftar di program ini, terus bisa mengajak 10 orang minimal teman-temannya, maka nanti rekan-rekan akan bisa untuk mendapatkan reward atau boleh dikatakan uang saku lah ya, uang jajan sebesar 250.000 untuk masing-masing orang. Ya, silakan nanti caranya bisa dibuka di sini di bit.ly/mari referral ya, minus referral. Nanti silakan dibaca untuk bagaimana ketentuannya. Intinya rekan-rekan harus daftar dulu. Setelah itu nanti silakan ajak teman-temannya. Setelah teman-temannya daftar di Mari Belajar, silakan diminta screenshot-annya. Nanti setelah diminta screenshot-annya akan bisa diupload di sini ya. Upload di sini di link ini, dan setiap teman-teman yang sudah lolos tadi itu nanti intinya kalau dia lolos di Mari Belajar berarti nanti akan dapat uangnya ke rekan-rekan seperti itu. Jadi program Member Get Member namanya. Jadi kalau misalnya bisa ngajak teman-teman yang lain, maka nanti bisa untuk mendapatkan semacam uang saku lah untuk bisa mengikuti program ini. Itu saja kalau dari saya. Jangan lupa untuk mengikuti program sosial media kami di LinkedIn di Mari Belajar, Instagram @maribelajar_id, Facebook maribelajar.id, dan YouTube di Mari Belajar. Terima kasih rekan-rekan, dan silakan kalau misalnya ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Mas Rinaldi terkait dengan kegiatan apa saja per tiap jalur pembelajarannya, kemudian fasilitas apa saja yang akan teman-teman dapatkan, dan juga ada program yang menarik, yaitu program khusus untuk mahasiswa, Member Get Member, di mana teman-teman nanti apabila mengikuti kegiatan program studi independen, walaupun saat ini baru mau mendaftar, tapi teman-teman juga dapat mengikuti kegiatan Member Get Member jika dapat mengajak 10 peserta lainnya untuk bergabung dan mendaftar ke dalam program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Untuk itu, saat ini kita masuki saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saat ini karena tinggal Kak Aljabar, mungkin teman-teman yang lainnya ada perkuliahan atau ada kegiatan lainnya. Untuk itu bagi teman-teman, nanti rekaman ini akan kami share juga. Untuk teman-teman yang melihat rekaman ini, apabila nanti ada yang tanyakan, silakan dapat bergabung ke dalam grup WhatsApp kandidat MSIB angkatan 6 Mari Belajar yang sudah tadi di-share oleh Mas Rinaldi melalui layar.
Untuk itu apabila Kak Aljabar ada yang ingin ditanyakan silakan monggo. Seperti ini rasanya seperti sosialisasi secara private ya Mas Rinaldi khusus untuk Kak Bisa Aljabar nih ya Kak. diaktifkan kamera mungkin Mbak Melinda, Oke. apa mikrofonnya? Audionya ya, Kak Aljabar kami bantu untuk aktifkan audionya, mungkin ingin berinteraksi langsung dengan kami, mumpung secara private nih apabila ada yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan kegiatannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, atau ketentuan-ketentuan yang perlu dijalankan yang seperti tadi sudah dijelaskan, mohon maaf, oleh Mas Rinaldi, silakan Kak Aljabar, kami, sangat terbuka, untuk bertanya jika Kak Aljabar masih ada yang ingin ditanyakan. Ada itu kayaknya Mbak Melinda. Iya, Ya, silakan Kak terima Aljabar. ya, terima kasih atas ya. Jadi ingin bertanya Kak, tadi yang di timeline itu kan tadi ada ujian sertifikasi itu ujian sertifikasi itu maksudnya bagaimana ya? Oke, Timeline-nya. baik. Mhm. Untuk mohon maaf, untuk timeline-nya atau untuk kegiatannya Kak Aljabar? Yang ini bukan? Ah, ya itu maksudnya bagaimana Oh, itu sertifikasi itu oke oke. Mungkin bisa Jadi langsung dijelaskan Mas Rinaldi? baik, terima kasih Kak Aljabar. Jadi begini Kak Aljabar, jadi, ujian sertifikasi internasional itu nanti, kita akan mengikuti ujian yang mana standarisasinya langsung dari, teknologi yang menciptakan. Dalam hal ini karena kita mempelajari teknologi Microsoft, maka nanti ujiannya langsung dari Microsoft, ya. Tapi online Kak Aljabar. Jadi nanti akan ada soal-soal yang diberikan oleh Microsoft langsung dan itu sudah diakui secara dunia. Jadi dimanapun Kak Aljabar nanti membawa sertifikasi itu akan diakui. Ya karena sudah berdasarkan standarisasi langsung dari Microsoft. Jadi nanti akan ada ujian soal-soalnya, terus nanti kita jawab gitu ya secara online juga sama. Dan nanti kalau dapat kita bisa dapatkan sertifikasinya. Jadi sertifikasi itu kayak kita tuh standarisasi yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Microsoft. Kalau menyatakan bahwasanya kita itu sudah seorang expert di bidang itu, orang yang sudah ahli di bidang itu. Dan biasanya Kak Aljabar ketika kita mau masuk ke dalam dunia kerja, yang diminta oleh perusahaan itu sebenarnya sertifikasi, bukan sertifikat ya, berbeda. Sertifikasi itu pengakuan. Sertifikasi itu pengakuan terhadap suatu kemampuan. Tapi kalau sertifikat itu bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti pelatihan. Orang yang mengikuti pelatihan, kehadiran, itu namanya sertifikat. Kalau sertifikasi itu pengakuan terhadap suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Seperti itu Kak Aljabar. Bisa dipahami Kak Aljabar? Bisa Kak, dan ini lanjut ya. Jadi ini sertifikasinya itu dia seumur hidup atau berjangka seperti itu? Oke. Kalau khusus yang kami tawarkan sebenarnya ada beberapa Kak Aljabar. Ada yang dia itu berjangka setiap 1 tahun sekali harus update gitu ya, ada. Tapi yang kami berikan ini adalah yang bertahan seumur hidup. Nah, jadi nanti ini adalah sertifikasi yang bisa bertahan seumur hidup, belum nggak ada expirednya, ya nggak ada expirednya karena yang kita ambil ini adalah yang langsung dari Microsoft-nya, jadi yang tidak ada expirednya. Ada sebenarnya yang ada expired saja, tapi itu yang levelnya sudah lebih tinggi dari yang kita ambil ini. Karena kita kan belajarnya yang dari dasar semua ya. Jadi ngambilnya yang paling bawah dulu untuk sertifikasinya. Kalau mungkin nanti Kak Aljabar sudah masuk dalam suatu perusahaan dan harus meningkatkan skill lagi supaya jadi lebih expert kembali, bisa ngambil sertifikasi yang di atasnya. Seperti itu Kak Aljabar. Oke Kak, baik. Sudah jelas. Sudah cukup? Cukup Kak. Oke, baik. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Aljabar, semoga membantu menjawab terkait dengan pertanyaan, atau jika ingin lebih, lanjut lagi pertanyaannya silakan monggo mumpung masih ada waktu, atau nanti Kak Aljabar dapat kontak kami langsung melalui nomor WhatsApp ataupun DM di Instagram, atau Kak Aljabar juga dapat mengikuti grup WhatsApp kami yang sudah tadi saya kirimkan tautan-tautannya melalui kolom percakapan. Dan saya informasikan kembali, mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir, daftar kehadiran, lalu ada tautan-tautan yang dapat Kak Aljabar simpan dan share ke teman-teman lainnya. Ada tautan pendaftaran SIB di Mari Belajar di go.maribelajar.org/msib. Kemudian ada tautan pendaftaran referral agensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi terkait dengan kegiatan member get member. Jadi teman-teman atau Kak Aljabar tidak hanya mendaftar saja, kami memiliki kegiatan lain yang dapat
ada reward-nya jika Kak Aljabar dapat, membantu atau mengingatkan teman-temannya untuk mendaftar ke dalam kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dan oh, mohon maaf Kak Aljabar, sepertinya saya salah mengirimkan tautan untuk pendaftaran ini. Sebentar, untuk tautan kegiatan member get member dari untuk khusus mahasiswa, untuk member get member. Sebentar saya bantu untuk kirim ulang kembali. Ya, sudah saya kirimkan melalui kolom percakapan, sudah saya edit. Ada tautan pendaftaran member get member, kemudian ada juga tautan kandidat, yang mana tautan grup kandidat ini diperuntukkan untuk teman-teman calon kandidat program studi independen bersertifikat angkatan 6 untuk komunikasi bersama kami apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika sosialisasi ternyata terlewat ataupun ketika sosialisasi belum ada yang ditanyakan, ternyata setelah kegiatan ini selesai, oh ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami perkenankan untuk bertanya melalui grup ataupun personal pada WhatsApp kami ataupun di direct message Instagram. Baik, untuk itu apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Kak Aljabar sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini? Ya, sebelum kita tutup kegiatan dan mungkin Kak Aljabar jika masih ada yang tanyakan, mohon bantuannya juga, kami akan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Apakah Kak Aljabar dapat, membuka kameranya untuk kami adakan kegiatan dokumentasi terlebih dahulu atas kegiatan program sosialisasi program studi independen bersertifikat di lingkungan Universitas Hasanuddin. Oh iya, Mohon izin Kak Aljabar apakah dapat menyalakan kameranya? Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ya, ya baik. Pada Kak Aljabar dan Mas Rinaldi mohon untuk menghadap kamera dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama, 1, 2, silahkan. Ya, satu kali lagi saya akan mengaktifkan fitur together mode-nya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih Kak Aljabar sekarang lagi di kosan atau lagi di kampus nih? lagi di secret apa sih kayak UKM gitu. Oh, sedang masih di kampus. Oke, baik. Tunggu sebentar. Ya, sepertinya ada kendala di perangkat saya, mungkin satu kali lagi kita foto bersama dalam hitungan ketiga, tersenyum bersama, 1, 2, silahkan. Ya, baik, terima kasih ya atas Kak Aljabar dan Mas Rinaldi yang telah mengaktifkan kameranya. Sepertinya ada yang baru masuk, Mas Rinaldi, mungkin ada Kak Syahrul Mubarak, mohon, karena Suaranya ke mute Mbak Melinda. oh ya, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Rinaldi dan juga Kak Aljabar yang telah mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Dan untuk, Kak Sarul Mubarak sepertinya baru hadir, mohon maaf Kak Sarul karena kegiatan sudah, berakhir. Ataupun mungkin Kak Sarul karena baru, hadir, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait kegiatan program studi independen di Mari Belajar. Karena nanti karena, tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Mas Rinaldi, akan kami share tautan rekamannya melalui kolom percakapan ini dan juga melalui WhatsApp teman-teman. Untuk Kak Syahrul, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin nanti bisa kasih rekaman Mbak Melinda juga. Tuh Kak Salonnya udah open mic tuh. Ya, Kak Syahrul, silahkan. Terima kasih kesempatannya Kak. Yang ingin saya tanyakan ini nanti karena apa ya gambaran tentang programnya gimana ya Kak? Lah sebelumnya belum ada gambaran dari apa ya belum ada gambaran sebelumnya lah tentang program ini. Oke, baik. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi terkait bagaimana sebelumnya sudah dijelaskan nih Kak Syahrul terkait program. Mungkin Mas Rinaldi boleh jelaskan secara singkat aja bagaimana sih program studi independen bersertifikat di Mari Belajar?
Oke, baik. Secara singkat saja, Kak Syahrul. Sebentar, saya coba untuk ya. Oke. Jadi program studi independen ini Kak Syahrul adalah program yang dia itu belajar secara online dari manapun di waktu yang sudah kami tentukan. Ada 3 yang kami tawarkan Kak Syahrul, data analis dan AI, Microsoft Web dan Mobile Developer, serta Microsoft Data Engineer. Kalau yang ini, data analis dan AI, nanti akan belajar menjadi seorang data analis dan bagaimana mengembangkan AI. Microsoft Web dan Mobile Developer nanti akan membuat aplikasi, serta Microsoft Data Engineer itu bagaimana cara mengolah data, menyiapkan data, mengoptimalisasi data, gitu ya. Dan Kak Syahrul nanti bisa memiliki beberapa mata kuliah ya di dalamnya. Mungkin nanti bisa dicek di rekaman saja. Intinya nanti di bagian fasilitas, Kak Syahrul nanti akan dapat subsidi kuota 400.000 sampai selesai program. Mentor yang tersertifikasi internasional, konversi SKS sampai 20, jadi bisa diberikan kepada program studi masing-masing, mau dikonversi jadi 20 SKS, jadi berkurang tuh SKS-nya. Walaupun nanti di masing-masing program studi beda-beda ya untuk jumlahnya. Reward capstone project-nya sampai dengan 30 juta untuk 3 kelompok terbaik. Terus dapat sertifikasi internasional juga dari Microsoft ya, dan beberapa fasilitas yang lainnya. Nah, ada syaratnya ya, Kak Syahrul. Syaratnya itu nanti pertama, Kak Syahrul minimal harus di semester 3 untuk D2 atau D3. Untuk D4 atau S1 nanti adalah di semester 5. Menyiapkan CV, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, sama surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak SPTJM. Ini bisa diminta ke kampus, biasanya bidang kemahasiswaan ya. Itu bisa minta. Terus fotokopi atau scan KTP serta sertifikat pengalaman organisasi kalau misalnya ada, seperti itu. Dan nanti Kak Syahrul bisa coba langsung daftar di ini ya, apa namanya? Nah, di sini ya. Linknya sudah kami kirimkan di kolom chat, mungkin bisa dibantu kirimkan lagi nanti oleh Mbak Melinda ya untuk linknya. Itu udah dikirimkan ya. Sebentar saya kirimkan ulang. Nah, ini nanti bisa dipilih di program yang ada di Mari Belajar ini nanti. Jadi intinya Kak Syahrul nanti akan belajar secara online tentang teknologi-teknologi Microsoft ya. Dan nanti Kak Syahrul bisa untuk konversi itu menjadi 20 SKS di kampus masing-masing. Bahkan bisa juga mendapatkan reward kalau misalnya menjadi kelompok terbaik ya. Kuota juga diberikan 400.000 ya untuk belajar secara online dimanapun berdasarkan waktu yang sudah kami tentukan. Seperti itu Kak Syahrul. Secara singkat ya Kak Syahrul ya. Nanti untuk rekamannya akan kami kirimkan ke Kak Syahrul seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan lagi Kak Syahrul, silakan. Terima kasih atas penjelasannya, mungkin sedikit mengerti, tapi yang saya ingin tanyakan lagi itu mengenai transkrip nilai itu, kan sekarang saya di semester 5, tapi nilai untuk semester 5 belum keluar karena perkuliahannya masih berjalan. Itu Oke. nanti tempat atau yang nunggu sampai yang nilai semester 5 keluar. Oke, baik. Terima kasih Kak Syahrul. Bagus pertanyaannya. Jadi begini Kak Syahrul, ini kan tadi semester 5 ya Kak Syahrul ya. Nah, kalau misalnya sekarang Kak Syahrul baru keluarnya semester 4, nggak apa-apa Kak Syahrul. Di-upload saja untuk nilai yang sampai semester 4. Karena semester 5 belum keluar, nanti akan bisa diupdate. Seperti itu. Jadi didaftarkan saja dulu, karena pendaftarannya itu cuma sampai tanggal 15 Desember Kak Syahrul. Jadi kita masih ada sisa selama 3 hari lagi ya. Saran saya mungkin Kak Syahrul bisa masuk ke grup WhatsApp kami dulu Kak Syahrul. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyakan, nah di sini Kak Syahrul bisa di screenshot ya, atau langsung di scan. Linknya udah kami kirimkan juga, ini linknya ya. Nanti masuk ke grup WhatsApp. Kalau misalnya Kak Syahrul ada pertanyaan yang butuh bantuan gitu untuk pendaftarannya, nanti bisa hubungi kami di sana Kak Syahrul. Ya, jadi boleh pakai yang semester 4 dulu Kak Syahrul kalau misalnya nilainya belum keluar. Terjawab Kak Syahrul? Halo, Kak Syahrul, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, siap. Baik. Syahrul, untuk pertanyaannya. Halo, Mbak Melinda.
Ya. Nggak ada? Mohon Oh maaf ya, Mas Rinaldi dan teman-teman, tadi perangkat saya ada terkendala. Apakah tadi pertanyaannya sudah terjawab? sudah terjawab. Bu Melinda. Oke, baik. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan kembali ya Mas Rinaldi. Ya, sudah tidak ada. Ya baik, sebelumnya kami mengucapkan untuk itu karena sudah memasuki penghujung acara, saya informasikan kembali mohon bantuan kepada teman-teman untuk mengisikan tautan daftar hadir yang sudah tadi di-share kembali oleh Mas Rinaldi, dan jangan lupa untuk menyimpan tautan-tautan penting yang dapat teman-teman kirimkan atau dapat teman-teman share juga ke lingkungan teman-teman, baik lingkungan satu fakultas, satu jurusan, atau satu universitas, ataupun teman-teman di luar universitasnya. Silakan teman-teman kirimkan dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan member get member karena ada reward menarik bagi peserta yang dapat mengajak 10 teman lainnya untuk dapat mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dan jangan lupa untuk bergabung ke dalam tautan grup kandidat WhatsApp khusus buat teman-teman kandidat program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar, yang nantinya teman-teman dapat ajukan pertanyaan terkait dengan seleksi-seleksi dalam kegiatan program studi independen, baik itu nanti teman-teman jika ingin bertanya terkait dengan program, terkait dengan seleksi, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan program studi independen. Baik teman-teman, karena kita telah memasuki penghujung acara, kami dari Mari Belajar mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman yang pagi-pagi sudah mengikuti kegiatan sosialisasi bersama kami. Kami sangat mengapresiasi teman-teman dan mengucapkan banyak terima kasih. Kami dari tim saya, Melinda Rama, mewakili tim Mari Belajar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan sosialisasi ini kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Untuk itu kami dari Mari Belajar dan saya Melinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan lainnya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih.